Salam Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan pagi hari ini berdasarkan Almanak Nas GKE dari Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 2 hingga ayat 16. Saya mengambil tema pertobatan Paulus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah tidak asing bagi kita mendengar tokoh besar ini, yakni Saulus atau Rasul Paulus yang terkenal itu. Marilah kita melihat dan belajar dari firman Tuhan hari ini. Marilah kita melihat latar belakang kehidupannya sebelum menjadi pengikut Kristus yang setia. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dalam Tuhan, siapakah Rasul Paulus? Rasul Paulus adalah seorang Yahudi yang fanatik. Namanya Saulus, sebelum mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus. Saulus sangat getol mengejar, menangkap, dan membunuh para pengikut Kristus di Yerusalem. Bahkan dia memperluas wilayah pengejarannya terhadap para pengikut Kristus. Oleh karena itu, ia meminta izin dan meminta surat kuasa dari imam besar untuk menangkap para pengikut Kristus di Damsyik. Tampaknya Paulus mendengar bahwa di Damsyik ada perkampungan Yahudi yang besar, dan di sana juga terdapat banyak orang Kristen. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati dalam Tuhan. Tuhan melihat ulah Saulus tidak tinggal diam. Tuhan tidak membiarkan para pengikut Kristus dianiaya dan dibunuh Saulus. Oleh karena itulah, dalam perjalanannya ke Damsyik, Tuhan Yesus menampakkan dirinya ke Saulus melalui cahaya terang benderang yang memanjat di jalan dekat Damsyik, dan suara yang berseru, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Tampaknya Tuhan Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang Kristen. Pada saat itu Saulus rebah ke tanah, matanya silau, tidak tahan melihat sorot cahaya kehadiran Tuhan. Tuhan telah menumbangkan kesombongannya. Jadi peristiwa itu bukan halusinasi atau sekedar penglihatan, Bapak Ibu, tapi perjumpaan Saulus dengan Kristus yang bangkit. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Kristus sendiri datang dan berbicara kepada Saulus. Ia memang tidak melihat Tuhan secara fisik, namun ia mendengar suara Tuhan Yesus. Pengalaman Saulus berjumpa dengan Yesus juga disaksikan orang lain. Orang-orang yang seperjalanan dengan Saulus termangu-mangu mendengar suara Kristus. Sepertinya mereka adalah hamba-hamba imam besar di Yerusalem yang mendampingi Saulus dalam rencana menangkap orang-orang Kristen. Oleh karena peristiwa perjumpaan pribadi dengan Kristus yang bangkit inilah, Paulus merasa sama seperti rasul yang lain, dipanggil dan dipekerjakan secara langsung oleh Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus.
transformasi hidup yang dialami Paulus sungguh suatu perubahan yang besar dari seorang yang hendak menangkap pengikut Kristus di Damsyik sekarang, malah digiring seperti tawanan Kristus dalam kota. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan, selama 3 hari dalam proses pergumulan batin, tentu tidak mudah bagi Rasul Paulus. Ia berdoa meminta petunjuk Tuhan dengan kesungguhan hati. 3 hari ia tidak melihat dan tidak makan dan minum. Dalam 3 hari itulah proses transformasi terjadi dalam diri Paulus. Ananias diyakinkan oleh Tuhan untuk melayani Paulus dan menjadi alat kesembuhan bagi Saulus. Bapak, Ibu, sidang jemaat yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kristus yang telah bangkit telah membuka selaput yang menutup mata Saulus dari sinar kasih Kristus. Ia kini dapat melihat kasih Kristus yang telah menyelamatkannya. Oleh karena itulah, ia memberi diri dibaptis. Kini Saulus tahu bahwa salib Kristuslah yang memperdamaikan dirinya dengan Allah. Dari peristiwa penampakan Kristus sampai dengan pertobatan Saulus ini, kita melihat bagaimana cahaya terang dan suara Tuhan mengubah Saulus dari seorang penganiaya menjadi pengikut Kristus. Sinar kasih pengampunan Sang Juru Selamat telah menerangi dan mencerahkan hati Saulus. Kegelapan dalam hati dan kehidupan Saulus telah diubah menjadi terang keselamatan yang memancar kepada banyak orang. Pertobatan Saulus pun menjadi titik balik dalam sejarah gereja. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada awal transformasi diri menjadi murid Kristus, Saulus berada dalam lingkungan para murid. Pergaulan bersama para murid dan kisah pertobatan Saulus tentunya menenteramkan hati para murid dan jemaat mula-mula yang berada dalam kegelisahan dan ketakutan akan ancaman Saulus dan kawan-kawannya. Proses transformasi dalam diri Saulus ini tidak hanya membuatnya bertobat, tapi telah menjadikannya seorang pengkhotbah atau pemberita Injil yang berani. Kini Saulus dengan berani memberitakan bahwa Yesus adalah anak Allah di rumah-rumah ibadat orang-orang Yahudi di Damsyik. Saudara-saudara, kini sang penganiaya yang menghadirkan kegelapan, kegelisahan, dan ketakutan jemaat Kristen kini telah ditangkap Tuhan. Saulus, sang lawan, kini menjadi kawan. Ketakutan jemaat perdana berubah menjadi sukacita atas pertobatan sang penganiaya. Saudara-saudara, Bapak, Ibu, sidang jemaat yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui renungan hari ini kita dapat belajar pertama, perjumpaan dengan Tuhan yang bangkit telah mengubah hidup Paulus dari seorang yang fanatik, penuh ambisius, penuh kebencian dan kemarahan kepada orang Kristen, telah diubah
Tuhan melalui terangnya yang menyilaukan dan membutakan matanya. Yang kedua, pertobatan Paulus telah mengubah hidupnya. Tidak hanya membuatnya bertobat, tapi menjadi pemberita Injil yang berani, yang setia sampai akhir hidupnya. Yang ketiga, pun hal yang sama. Perjumpaan mereka dengan Tuhan telah memberikan kekuatan baru yang mengubah hidup mereka, keberanian dan semangat baru untuk berkarya di tengah-tengah segala perkara kehidupan. Dan yang keempat, saudara-saudara, maka kita yakin dan percaya bahwa terang kasih Kristus yang sudah kita lihat dan kita dengar, bahkan kita alami, biarlah terus memancar dalam diri kita kepada orang-orang di sekitar kita. Terang kasih Kristus yang memberikan kekuatan, harapan, kasih, semangat bagi orang-orang di sekitar kita, yang melaluinya segala talenta dan karunia yang diberikan Tuhan itu dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kiranya renungan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan, memberkati, meneguhkan Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Marilah kita tutup renungan ini dalam doa. Ya Bapa di surga, sinarilah kami dengan kasih-Mu, sehingga dalam diri kami juga memancar terang-Mu, terang kasih-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.